Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan membahas mengenai awal kedatangan manusia ke Nusantara. Bagaimana bisa manusia Indonesia begitu beragam? Jawabannya bisa dilacak sejak kedatangan manusia modern di Kepulauan Nusantara. Jembatan darat yang pernah menyatukan Jawa, Sumatera, Kalimantan dengan daratan Asia memicu kemungkinan datangnya manusia paling awal ke Nusantara. Yang pertama datang adalah Homo erectus, lalu Homo sapiens. Kita tak bisa lepas dari pengembaraan manusia di dunia, yang semua datangnya dari Afrika. Kita adalah bagian dari dunia, kata Herawati Supolo Sudoyo, peneliti dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Bagi yang tak percaya teori evolusi, sesungguhnya DNA manusia menyimpan kisahnya. Apa yang ditulis tentang diri kita di dalam DNA itu tak ada salahnya. Kebenaran itu bisa dibuktikan, kata Hera lagi. Menurut Hera, ada 3 cara mengetahui asal-usul dari bahasa ibu, budaya, dan tes DNA. Informasi dari genom adalah gambaran migrasi dan asal-usul moyang kita. Lanjutnya, diawali Homo erectus. Ruli Fauzi, arkeolog Balai Arkeologi Palembang, dan Truman Simanjuntak, arkeolog Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dalam Sumatera, dan problematikanya dalam sejarah migrasi manusia ke Nusantara termuat di Gua Harimau dan Perjalanan Panjang di Perdaban Oku, menjelaskan migrasi manusia paling awal Homo erectus ke wilayah Nusantara diperkirakan terjadi antara 1,8 dan 1,0 juta tahun silam. Namun masih banyak yang berbeda pendapat soal itu. Dari sisi arkeologis, kebenaran Homo erectus di kehidupan awal Nusantara dibuktikan dengan adanya temuan fosil yang tertua bertipe arkaik ditemukan di situs Sangiran, Sragen, Jawa Tengah dari 1,5 juta sampai 0,9 juta tahun yang lalu. Lalu muncul Homo erectus yang ciri fisiknya lebih evolutif dari 0,9 sampai 0,25 juta tahun lalu. Fosilnya juga ditemukan di Sangiran. Selanjutnya, tipe Homo erectus yang lebih progresif. Ia hidup sekira 150.000 tahun lalu. Fosilnya ditemukan di situs Ngandong, Blora, Jawa Tengah, Sambung Macan atau Sragen, dan Ngawi, Jawa Timur. Menurut Ruli, melihat temuan yang beda tipe dan masanya itu ada indikasi evolusi regional, namun sulit menentukan apakah migrasi berpengaruh dalam pembentukan tipe-tipe yang berbeda itu. Pun apakah perubahan lingkungan mendorong adaptasi dalam bentuk budaya dan evolusi fisiologis masih belum bisa dibuktikan. Pertanyaan besarnya lagi, apakah Homo erectus kemudian punah tanpa pewarisan genetik kepada populasi yang lebih modern? 2 ras manusia modern. Teori multiregional membantah pertanyaan itu. Pendukungnya meyakini kalau manusia yang secara anatomis modern berevolusi dari para pendahulunya, yaitu Homo erectus di masing-masing wilayah. Peter Billwood, dosen arkeologi di School of Archaeology and Antropologi Australian National University dalam Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia, menjelaskan di antara yang sepakat adalah sebagian besar pakar paleontropologi Tiongkok. Hipotesis evolusi kesinambungan multiregional menganggap sisa-sisa peninggalan di Tiongkok secara morfologis berada pada garis evolusi yang menurunkan orang Mongoloid modern tanpa interupsi yang berarti jelasnya. Sementara teori tandingannya Out of Africa meyakini kalau penjelajahan yang dilakukan Homo erectus ke seluruh dunia itu adalah pertama kalinya bagi spesies hominini pergi keluar benua Afrika. Ini terjadi sebelum kemudian leluhur manusia modern masa kini, Homo sapiens, meniru penjelajahan besar mereka hingga sampai ke Nusantara dan menggantikan pendahulunya itu. Bukti yang jelas tentang gelombang
Pengelanaan Homo sapiens menurut Rowley berasal dari 40.000 sampai 10.000 tahun dan 10.000 sampai 3.000 tahun yang lalu. Bukti-bukti tentang ini banyak ditemukan di situs tertutup seperti ceruk alami dan gua yang tersebar di perbukitan Kars. Hunian gua dan ceruk agaknya merupakan suatu tren baru, jelas Rowley. Contohnya adalah temuan kubur manusia berusia 9.300 tahun dari Song Terus, Gua Kars di wilayah Pacitan, Jawa Timur. Bukti kubur manusia lainnya juga ada di Gua Lawa atau Ponorogo, Braholo, Gunung Kidul, dan Song Keplek, Pacitan. Menariknya, semua gua itu indikasinya ada populasi ras yang sama, Australomelanesid, dengan ciri kubur terlipat dan konteks budayanya pre-neolitik, jelas Rowley. Bill Wood menjelaskan, Australomelanesid atau Australoid adalah salah satu dari dua ras utama Homo sapiens yang meninggali Kepulauan Nusantara. Selain Australomelanesid, ada pula ras Mongoloid atau lebih khusus Mongoloid Selatan. Cecep Eka Permana, arkeolog Universitas Indonesia, dalam Tinggalan Budaya Proto-Melayu dan Deutero-Melayu di Indonesia dan Malaysia, dan tampaknya pada penguatan kebudayaan melalui Gini yang disampaikan di seminar antara bangsa perantauan Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak di University Sains Malaysia, Penang, Malaysia pada tahun 2012 menjelaskan perbedaan kedua ras itu. Menurut Cecep, ras Australomelanesid antara lain memiliki ciri-ciri berbadan tinggi, tengkoraknya relatif kecil, berbentuk lonjong dengan dahi yang agak miring, dan pelipis agak membulat. Lebar mukanya sedang, sementara Mongoloid badannya lebih kecil, tengkoraknya besar, berbentuk bundar dengan dahi lebih membulat, dan pelipis tinggi dan persegi. Mukanya lebih lebar. Australomelanesid diduga telah ada lebih dulu di Nusantara sebelum kedatangan ras Mongoloid. Rowley menjelaskan dalam perspektif biologi, keberadaan Mongoloid yang menggantikan Australomelanesid di Nusantara selalu dikaitkan dengan tradisi Neolitik dan diaspora penutur bahasa Austronesia. Ciri khas tradisi Neolitik misalnya gerabah dan beliung persegi, sementara diaspora Austronesia diperkirakan terjadi sekira 4.000 tahun yang lalu. Menggantikan atau membaur. Herawati menjelaskan sejak awal yang membuat manusia Indonesia beragam adalah karena kawasannya menjadi persilangan migrasi. Hal ini tergambar dalam DNA manusia Indonesia masa kini. Melalui data genetik terjelaskan gelombang pertama migrasi Homo sapiens keluar dari Afrika masuk ke Indonesia terjadi pada 50.000 tahun lalu yang secara arkeologis ditandai dengan ras Australomelanesid. Mereka masuk melalui dua jalur ke arah timur. Pertama dari Asia daratan turun ke Sumatera, Jawa, menyeberangi Nusa Tenggara. Kedua melewati Kalimantan masuk ke Halmahera, Raja Ampat, dan Fakfak. Gelombang kedua datang dari 30.000 tahun lalu. Mereka berpindah ke selatan masuk ke Nusantara dari Asia daratan melewati Semenanjung Malaya. Ketika itu Sumatera, Kalimantan, dan Jawa masih menjadi satu. Nah, jadi pertanyaan kan, turun itu membaur atau menggantikan atau Australomelanesid? Nanti kita bisa tahu, kata Hera. Gelombang ketiga terjadi sekira 4.000 tahun lalu. Mereka adalah sekelompok orang yang berkelana dari Tiongkok Selatan menyebar ke Taiwan, Filipina, sampai ke Sulawesi dan Kalimantan. Ini yang teori out of Taiwan, termasuk dari Tiongkok, daratan masuk Formosa, lewat Filipina turun ke Kalimantan, yang ke barat menyebar sampai ke Madagaskar, yang ke timur menyebar ke Papua sampai ke Polinesia, jelas Hera. Dalam diasporanya, mereka membawa bahasa Austronesia. Bahasa inilah yang kemudian berkembang, khususnya di Nusantara. Kita adalah mereka yang berbahasa Austronesia, jelasnya. Gelombang keempat terjadi ketika Nusantara sudah masuk periode sejarah. DNA-nya membekas khususnya pada orang-orang yang tinggal di pesisir. Dulu banyak sekali perdagangan dari Eropa, Tiongkok, India, Arab yang datang membaur, kata Hera.
Keempat gelombang migrasi ini akan mempengaruhi DNA. Dari penelitiannya, Hera melihat pada populasi etnik yang mendiami Indonesia bagian barat dan timur terdapat gradasi pembauran genetik. Dari data genomik menunjukkan adanya migrasi Austronesia ke jalur barat yang bercampur dengan penutur Austroasiatik dan kemudian menetap di Indonesia Barat, ujar Hera. Misalnya, gen manusia Jawa asli ternyata membawa gen Austroasiatik dan Austronesia. Begitu pula manusia etnis Dayak dan manusia di Pulau Sumatera yang tampak pada etnis Batak Toba dan Batak Karo. Austroasiatik dan Austronesia adalah dua rumpun bahasa yang berbeda, namun keduanya sama-sama disebarkan oleh ras Mongoloid. Secara arkeologis, kelompok penutur Austroasiatik bermigrasi lebih dulu ke Nusantara sekira 4.300 sampai 4.100 tahun lalu. Mereka mulai bermigrasi dari Yunan ke Vietnam dan Kamboja, menyusuri Malaysia hingga ke Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Salah satu hasil budaya yang dibawa adalah tembikar berhias tali, sementara penduduk asli Pulau Alor membawa genetika Papua atau Austro-Melanesid. Manusia asli Lembata dan suku Lamaholot Flores Timur membawa genetika Papua dengan persentase paling tinggi dan sedikit genetika bangsa penutur Austronesia. Ini dibuktikan dari penggunaan bahasanya. Di Indonesia Timur hingga kini memakai bahasa non-Austronesia atau bahasa Papua. Berbeda dengan Indonesia bagian barat yang memang bertutur bahasa Austronesia. Latar belakang genetis itu bergradasi dari barat Austronesia yang dominan. Lalu gen Papua dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Alor, dan seterusnya, jelas Herawati. Kesimpulannya didukung sebaran geografis beberapa temuan arkeologi. Pada zaman Neolitik, ras Austro-Melanesid lebih dominan di Indonesia bagian barat, seperti di situs Anyer Lor atau Banten, Buni atau Jawa Barat, Sangiran, Plawangan, Gunung Wingko di Jawa Tengah, serta Muncar, Pacitan, Jember, Puger, Jawa Timur. Di Indonesia bagian tengah dan timur, seperti temuan rangka manusia di Melolo atau Nusa Tenggara Barat, Ulu Leang, Bada, Napu, Besoa, Paso, Sangihe, Sulawesi, serta Gua Alo, Liang Bua di Nusa Tenggara Timur memperlihatkan percampuran antara ras Mongoloid dan ras Australo-Melanesid. Percampuran ras Mongoloid dan ras Australo-Melanesid juga terjadi di Malaysia, seperti yang ditemukan di Gua Kepa. Sementara pada masa yang lebih muda, zaman logam, ras Mongoloid lebih dominan di Indonesia Barat, sementara di timur, dominasi Australo-Melanesid lebih terlihat. Hal yang sama juga terjadi di Malaysia. Populasi Mongoloid lebih dominan, kendati populasi ini mempunyai banyak warisan genetik Australo-Melanesid. Jika disederhanakan, menurut Bill Wood, bisa disebut populasi Mongoloid mendominasi wilayah barat dan utara. Di Indonesia Timur, populasi yang paling dominan jelas merupakan bagian dari dunia Melanesia, baik secara fisik maupun budaya. Ekspansi Mongoloid yang memasuki lingkungan Australo-Melanesia menimbulkan variasi yang cukup besar dalam setiap kelompok, mestinya cukup menjelaskan keadaan yang ada, jelas Bill Wood. Itu belum ditambah variasi dari gelombang migrasi keempat pada masa sejarah. Tak heran jika kini manusia Indonesia merupakan hasil campuran dari beragam genetika. Akhirnya seperti kata Herawati, tak ada pemilik gen murni di Nusantara karena moyang manusia Indonesia pun adalah pengembara yang secara bertahap pergi keluar dari Afrika. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.